Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan bab keempat. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kesatuan. Kesatuan itu adalah hasil dari persatuan ya. Dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, perlu setiap warga negara mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain, mempererat hubungan kekeluargaan antar warga negara. Oke, kalian bisa membuka buku halaman 98, itu di situ ada tugas mandiri. Kali ini kita akan membahas bersama-sama ya jawaban dari tugas mandiri ini. Untuk yang nomor 1, kita akan membahas yang nomor 1 saja ya. Di situ ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, di 3 lingkungan ini kita tidak akan pernah yang namanya lepas dari perbedaan. Bahkan di ujung dunia manapun kalian pasti akan melihat yang namanya perbedaan. Nah, dalam keluarga itu sendiri pasti ya, dari anggota-anggotanya itu, anggota-anggota keluarga itu pasti mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, dalam menyikapi sebuah perbedaan-perbedaan ini, gimana sih caranya upaya kita ya kan? Di sekolah pun banyak sekali perbedaan-perbedaan, di masyarakat apalagi. Nah, salah satu upayanya itu adalah musyawarah mufakat. Nah, kalau musyawarah mufakat ini kalian sudah tahu kan, sudah sangat kenal. Kalau musyawarah mufakat, apa-apa itu harus dilakukan atau diselesaikan secara bersama-sama, diputuskan secara bersama-sama ya kan. Untuk kalau misalkan kalau di keluarga kalian bisa sering berbeda pendapat, terus kalian juga punya karakter yang berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Mungkin ada yang keras kepala, ada yang nanti orangnya santai. Ya kan, apalagi kalau di sekolah lagi ya. Di sekolah ini lebih banyak lagi kalian menemui teman-teman yang berbeda karakter, yang punya pendapat berbeda, terus guru-guru yang punya perbedaan karakter, cara mengajar, dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara agar kita bisa menghadapi banyak perbedaan, ya kan? Banyak perbedaan, keanekaragaman, sesuatu yang berbeda ini, itu bagaimana? Ya salah satunya adalah musyawarah mufakat. Kalian itu tidak akan pernah yang namanya lepas dengan masalah. Salah satu kompetensi kalian setelah nanti lulus dari sekolah ya, kalian juga akan masuk ke dalam masyarakat. Nah, menjadi salah satu komponen di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu pun pasti juga menemui banyak masalah. Jadi mau di keluarga, mau di sekolah, di masyarakat itu selalu akan ada masalah. Nah, ketika ada masalah, salah satunya upayanya adalah musyawarah mufakat. Kita bersama-sama saling berdiskusi, saling mengatakan pendapat, saling memberikan solusi, ya kan? Terus kemudian nanti solusi siapa yang akan dipilih. Terus kemudian solusinya yang intinya tidak mementingkan individu, dan itu nanti akan membuat semua orang itu menyetujui dan semua orang itu merasa beruntung dengan adanya kesepakatan itu. Nah, dalam berpendapat pun ya kan, kita juga harus tetap beretika sopan santun dan tetap menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, ini adalah budaya timur yang harus kalian juga terapkan dalam setiap penyelesaian masalah. Di semua lingkungan kalian harus tetap mengutamakan yang namanya sopan santun dan menghormati orang tua. Mungkin banyak dari kita sekarang ini di zaman media sosial, kalau ada masalah sering diceritakan di media sosial, terus kemudian menyindir, terus kemudian mengatakan kata-kata yang kotor ya kan. Terus karena di suatu forum merasa kecewa, kemudian kalian lontarkan di dalam media sosial ya kan, yang intinya itu menyindir salah satu orang yang ada di forum itu atau menyindir sekelompok orang yang ada di forum itu. Nah, itu juga suatu bukan etika yang baik ya dalam bermedia sosial, karena kan kita juga punya intinya kayak punya aturan dalam setiap menyelesaikan sebuah masalah. Nah,
Selesaikan dengan sikap kekeluargaan, betul. Mau itu di keluarga, mau itu di sekolah ataupun di masyarakat, kekeluargaan itu tetap nomor satu. Di masa COVID yang seperti ini pun ya, ini kita juga masalah bersama. Jadi kita harus tetap bahu-membahu, ya kan? Harus keluarga yang satu kena masalah, tetangga satu kena masalah, ya kita juga saling membantu karena kita satu keluarga. Ini apa ya? Budaya kekeluargaan ini tuh cuman ada di Indonesia karena ya berbekal dari nenek moyang kita, ya kan. Dulu-dulu kan masyarakat adat kita itu selalu menyikapi masalah itu ya dengan kekeluargaan. Nah, yang keempat itu adalah saling memaafkan, legowo. Kalau kita tidak saling memaafkan, masalah itu semakin berlarut-larut, semakin menumpuk-numpuk, akhirnya apa? Duar, boom, ya kan, istilahnya kayak terjadi suatu pertikaian. Jadi kalau ya intinya sesuatu yang terus-terus menumpuk dan kemudian nanti bisa jadi masalah yang besar, nah itu kan berarti masalah itu sebenarnya belum selesai, karena kan masalah itu pun harus ujung-ujungnya harus saling memaafkan. Terus yang kelima itu adalah tidak egois. Nah di sini yang namanya juga masalah bersama, masalah keluarga, misalkan keluarga ya keluarga itu keluarga itu tuh seperti rumahku, surgaku. Nah, kalau misalkan di dalam suatu keluarga pengen menciptakan sebuah surga yang nyaman, ya kan, kita jangan sampai kita itu suka mengatur, suka apa-apa kita yang paling benar, ya kan. Itu namanya keegoisan. Nah, visi misi kita untuk mencapai keluarga yang bahagia, terus visi misi sekolah itu juga ada kan. Nah, visi misi masyarakat desa ingin mencapai suatu tujuan, itu harus bersama-sama. Nah, ibu misalkan kalian ini yang anak laki-laki ini pasti suka sepak bola kan. Di dalam sepak bola itu kan ada terjadi kerjasama. Bagian gawang, bagian pertahanan, bagian penyerang itu ada sendiri kan. Nah, itu kalau misalkan saling ada rasa egois dalam satu permainan itu, ya nanti permainan itu tidak akan menghasilkan kemenangan. Padahal dalam permainan kesebelasan itu kan harus punya visi yang sama, yaitu ingin menang dalam pertandingan. Nah, kalau misalkan ada satu orang yang egois, yang ingin kelihatan menonjol, kelihatan menguasai bola, ya jadinya berantakan, ya kan. Begitu juga di dalam keluarga, sekolah, masyarakat itu kita itu saling bekerja sama. Nah, ini ada contoh ya kan, dulu kalian pas kelas 8 kalau kalian ingat ya, ini kalian saling bekerja sama, membagikan informasi, belajar, oh kamu yang ini, nanti saya belajar yang ini, nanti kita saling berbagi ya saling berbagi. Terus kemudian kalian juga nanti di sini bisa jadi seorang pendengar yang baik, good listener, menjadi pendengar dari teman kalian yang sedang menjelaskan suatu materi. Terus setelah itu kalian juga bisa pinter public speakingnya, bisa ngomongnya bisa tertata, ya walaupun cuman awalnya dengan teman-teman, karena kan di sekolah ini sekolah itu adalah miniatur masyarakat. Jadi kalian itu nanti akan dilepas ke masyarakat sebagai orang-orang yang sudah lulus kompetensi. Kalian itu sudah pinter, tidak hanya cuma pinter akademik, kalian juga pinter secara sosial. Kalian bisa ngomong, kalian juga bisa mendengarkan pendapat orang lain, kalian juga bisa berbagi informasi, ya kan. Jadi di masyarakat apa sih yang dibutuhkan, ya sesuai kompetensi yang ada di sekolah, ya kan. Kalian itu tidak hanya cuma pinter akademik, tapi kalian juga harus pinter secara sosial. Oke, yang selanjutnya, kita ganti merah. Mementingkan kebersamaan. Ya, mementingkan kebersamaan ini jelas kalau ya ini konteksnya kalau misalkan masih di ujian sekolah atau apapun, ya itu konteksnya bukan bersama-sama atau berbagi informasi atau berbagi jawaban, bukan ya. Ini maksudnya kalau kalian dalam sebuah masalah bersama-sama yang harus diselesaikan bersama-sama. Tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, saling mendengarkan pendapat. Ini jelas. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kan, saling mendengarkan pendapat. Orang isi kepalanya berbeda-beda. Orang punya pendapatnya masing-masing. Nah,
Kalian pasti sudah mempelajari tentang sidang BPUPKI di kelas 7 dulu. Bagaimana suasana sidang BPUPKI itu? Bahkan di sana itu banyak sekali perwakilan-perwakilan dari setiap daerah, perwakilan dari setiap suku, perwakilan dari setiap agama. Mereka punya kepentingannya sendiri-sendiri, isi kepala mereka juga sendiri-sendiri, tapi dipersatukan bareng-bareng, ingin berdiskusi, bermusyawarah, kita ingin punya visi merdeka, ya kan? Kemerdekaan itu kan tidak hanya cuman untuk satu suku saja, tidak hanya untuk satu agama saja, tapi ya untuk kita semua. Nah, makanya mereka saling mendengar pendapat, terus gimana caranya ini menentukan dasar negara kita, dasar hukum kita, dan lain sebagainya. Menjauhi perkelahian fisik dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor. Walaupun ya ini kan, walaupun kalian itu dalam keadaan sangat marah ya, yang namanya perkelahian fisik itu kalian tahan. Kendalikan diri, pengendalian diri itu penting ya. Kalian itu tidak hanya cuman pintar dalam akademik, kalian juga harus pintar dalam pengendalian diri. Kalian tidak emosional, kalian tidak apa-apa sedikit perkelahian fisik, ya kan, adu jotos dan lain sebagainya. Kalau kalian punya bela diri ataupun apapun itu ya kendalikan. Karena perkelahian fisik itu adalah opsi paling akhir. Kalau benar-benar tidak ada istilahnya sangat kepepet ya kan, itu bisa kalian keluarkan. Tapi kalau untuk menjaga persatuan kesatuan, untuk menjaga keserasian, keselarasan, keharmonisan persatuan, itu jangan kalian gunakan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini kan kalau mengeluarkan kata-kata kasar kotor, nah ini nanti masuk ke ini apa namanya itu pencemaran nama baik ya kan. Terus kata-kata kotor itu juga bisa menghasut, nanti orang lain juga, wah iya dia pun ngomong kayaknya kayak gitu, iya saya juga ikut-ikutan. Nah itu juga tidak baik ya. Untuk kata-kata kotor pun kadang kan kalian bisa lihat di status-status di media sosial juga sekarang harus berhati-hati, harus bisa mengendalikan diri, tangan kalian dikendalikan ya kan, walaupun semarah apapun ya. Kadang kita juga begini loh, kadang kita juga sebagai manusia biasa, kadang kita juga khilaf, melakukan mungkin sedikit fisik, mungkin kata-kata kita kotor, tapi ingat, kalian harus siap-siap mengatakan kata maaf. Dan orang yang bersangkutan yang merasa tersinggung pun harus siap memaafkan. Nah, ini bentuk apa ya? Bentuk kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke.